Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin sharing sedikit tentang BJBR ya. BJBR ini Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Ini udah ngeluarin laporan keuangan tahun 2020. Kira-kira kinerjanya seperti apa akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi ini laporan keuangannya 31 Desember tahun 2020 dan di sini udah diaudit juga ya laporan keuangannya dan menurut opini dari auditornya laporan keuangannya ini udah ditampilkan secara wajar ya, baik itu dalam hal material, posisi keuangan, konsolidasian ini dibilang wajar ya. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat sekilas dari sisi kinerjanya, di sini ada yang cukup menarik menurut saya karena pendapatan bunga dan syariahnya ini bisa naik dari 12,09 triliun menjadi 12,6 triliun. Naiknya memang tipis, tapi karena era pandemi dia bisa naik, ini udah cukup lumayan ya. Lalu pendapatan bunga dan syariah neto ini juga naik sekitar 400-an miliar. Jadi cukup oke. Dan yang berikutnya kita akan coba lihat dari sisi pendapatan operasional lain, ini sekitar 1,4 triliun ya, 1,4 triliun. Dan beban operasionalnya yang kita bisa perhatikan di sini adalah penyisihan kerugian, komitmen dan kontingensinya dia nggak terlalu besar. Penyisihan kerugian penurunan nilai juga justru turun dari 321 menjadi 142 ya. Kebanyakan emiten-emiten bank lainnya ini naik ya, cuman BJBR bisa turun. Jadi memang cukup menarik kalau misalnya kita lihat dari laporan keuangannya. Nah, laba tahun berjalan ini naik dari 1,56 triliun menjadi 1,68 triliun. Nah, jadi di era pandemi banyak bank seperti BNI, BRI dan juga Mandiri itu labanya turun karena adanya provisi ya, penyisihan kerugian yang cukup besar. Tapi BJBR ini karena penyisihan kerugiannya itu justru turun, ini labanya jadi naik ya, jadi 1,69 triliun. Lalu untuk pemilik entitas induk ini 1,69 ya, jadi sama karena kepentingan non pengendalinya kecil, termasuk kecilnya cuma 2,7 miliar. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi arus kasnya, nah jadi arus kasnya dari cash flow from operation ya, sebelum perubahan balance sheet itu sekitar 2 triliun. Jadi penerimaan kasnya juga sehat kalau misalnya kita lihat sekilas seperti ini. Tapi karena memang ada perubahan dari sisi balance sheet, makanya dia aktivitas operasinya negatif 1,4 triliun. Nah, di sini ada aktivitas investasi juga, jadi melakukan pembelian aset tetap ini sekitar 400 miliar. Itu mereka jadi aktivitas investasinya minus 400 miliar. Nah, karena kasnya cukup bagus, jadi mereka berani membayar dividen ya. Dividen sekitar 925 miliar. Lalu kalau misalnya dari bank, kita bakal coba lihat sekilas dari sisi liabilitasnya. Di sini ada simpanan nasabah ya. Simpanan nasabahnya ini naik dari 83,5 triliun menjadi 99,8 triliun. Jadi kita bisa lihat sendiri di sini bahwa oke, berarti dana-dana masyarakat ini sebenarnya cukup banyak dan lebih banyak disimpan di bank. Ya, di sini simpanan nasabahnya juga lebih banyak dari pihak ketiga dibandingkan dengan pihak berelasi. Nah, simpanan nasabah untuk yang syariah ini ada kenaikan sedikit dari 425 menjadi 480, dan bank lain juga melakukan simpanan di BJBR ya menjadi 2,1 triliun. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi kasnya, di sini ada kas 3,7 triliun, ini masih cukup oke ya. Kita bakal coba lihat dari sisi bebannya. Bebannya sekitar 2,4 dan 2,6. Jadi memang bebannya lebih besar dibandingkan dengan kas yang ada. Cuman menurut saya masih oke lah, masih bisa bertahan paling tidak 6 bulan ke depan ya untuk perusahaan ini. Lalu kalau misalnya dari sisi valuasi, BJBR ini dengan laporan keuangan terakhir itu price to earning ratio-nya 9,24 kali. Nah, jadi udah sebenarnya cukup murah ya, karena di bawah PE ratio 10 kali, cuman PBV-nya 1,3 kali. Nah, 1,3 kali ini udah sedikit lebih mahal, tapi menurut saya cukup oke ya kalau misalnya kita mau bandingin dengan return on equity-nya yang 14,1%.
ya 14,1%, PBV 1,3, ya sebenarnya ada upside potensial lah. Nah, kita bakal coba lihat dari funda chartnya untuk si BJBR. Kita pakai PBV standard deviation yang 3 tahun. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri posisinya ini di bawah rata-rata. Ya, jadi kalau misalnya udah mau masuk ya untuk nyicil, itu sebenarnya udah mulai boleh, dan untuk jualnya mungkin di kisaran 1,9 ini juga udah cukup oke. Nah, sementara kalau misalnya best price ya sebenarnya di PBV 1 kali ya itu udah cukup oke, atau kalau kita lihat angkanya di kisaran ini dia di kisaran 1200 ya. Jadi turun ke 1200 berani beli, nanti kalau udah naik ke dekat PBV hampir 2 kali ya kita jual lagi. Oke, demikian dari saya tentang BJBR. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.